Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pada mata kuliah Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Maritim dengan tema Masa Depan Karang Nusantara di Ujung Ekskavator. Ambisi hilirisasi nikel Indonesia membawa ancaman eksistensial bagi epicentrum segitiga karang dunia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisyakul Haji. Saya Anggita Maudia Putri. Saya Sabit Akbami Arsan. Saya Saloka Safilah. Baik, selanjutnya. Nah, 3 pilar kehidupan di epicentrum karang dunia, yaitu ekosistem terumbu karang bukan sekedar batuan lautan. Ia adalah penopang ekologi pesisir yang tidak tergantikan. Nah, di sini ada 3 pilar. Yang pertama itu penyeimbangan ekosistem pesisir yang berfungsi sebagai pelindung alami pesisir dan juga meredam energi gelombang, mencegah abrasi, dan menyerap karbon untuk menekan laju pemanasan global. Yang kedua ada mega biodiversitas terbesar dunia sebagai menyimpan 569 jenis karang batu yang mewakili 69% dari total spesies karang dunia. Kemudian jantung dari coral triangle dengan tingkat biodiversitas laut tertinggi di bumi. Yang ketiga ada lumbung pangan miliaran manusia, yang dimana menyediakan habitat bagi lebih dari 2.000 spesies ikan dan karang. Kemudian mensuplai sumber protein laut untuk pemenuhan kebutuhan pangan 1 miliar manusia di dunia. Selanjutnya. Selanjutnya ada epicentrum tambang di jantung karang dunia. Itu tragedi geografis lokasi cadangan nikel terbesar berhimpitan langsung dengan pusat biodiversitas laut global. Di sini ada 2, yaitu The Nickel Boom, yaitu 52% cadangan dunia Indonesia menguasai 72 juta ton cadangan nikel global. Dan juga ada 413 IUP nikel, jumlah izin usaha pertambangan aktif mayoritas berada di wilayah timur Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Di sini ada yang kedua yaitu The Overlap, yaitu arus lintas Indonesia atau ARLINDO, yaitu polutan dari tambang berpotensi menyebar ke seluruh Nusantara dan Samudra Hindia melalui pergerakan massa air yang menghancurkan perairan di luar zona tambang. Selanjutnya ada rantai kehancuran ekologi, yaitu bagaimana aktivitas open pit mining mengakhiri kehidupan di bawah laut. Yang pertama ada step deforestasi dan alih fungsi lahan, yaitu pembabatan ekosistem pesisir dan mangrove untuk kawasan industri tambang. Open pit mining menghilangkan perlindungan alami natural buffer. Yang kedua ada sedimentasi lahan laterit, yaitu tanpa penahan limpasan material tanah atau sedimentasi ekstrim dari dataran membanjiri wilayah pesisir saat hujan mencekik perairan dangkal. Selanjutnya ada pencemaran logam berat, yaitu konsentrasi toksisitas nikel mencemari air, mengubah mikrobioma perairan, dan secara drastis mengurangi laju pertumbuhan karang hingga 37%. Yang keempat itu ada pemutihan atau coral bleaching dan kematian, yaitu tingkat kekeruhan mematikan alga Zooxanthellae, karang gagal beradaptasi, memutih, kehilangan fungsi ekologisnya, dan mati panen. Lalu selanjutnya ironi regulasi, perlindungan yang digilas undang-undang. Aturan perundangan lingkungan dilemahkan oleh regulasi sapu jagat demi karpet merah investasi. Di sini ada perlindungan yang diabaikan. Yang pertama UU nomor 27/2007
pesisir dan pulau kecil, melarang keras aktivitas tambang yang merusak terumbu karang. Ancaman pidana 2-10 tahun dan denda hingga 10 miliar. Yang kedua, UU nomor 32 2009. PPLH menjadikan terumbu karang sebagai indikator kunci dan kriteria baku penentu terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Lalu ada regulasi penghancur, yang pertama UU Cipta Kerja pasal 77, isinya mengubah UU penanaman modal, melegitimasi eksploitasi karang alam hidup atau mati untuk bahan bangunan, kapur, dan souvenir. Yang kedua UU Minerba nomor 2 2025, mengklaim seluruh ruang darat dan ruang laut masuk sebagai kesatuan wilayah hukum pertambangan. Yang ketiga, PP nomor 22 2021 memberikan jalan legal melegitimasi pembuangan limbah tailing pertambangan langsung ke laut. Selanjutnya ada langkah penyelamatan segitiga karang. Intervensi kebijakan mendesak untuk menghentikan kiamat ekologis di perairan timur Indonesia. Yang pertama, tegakkan jurisprudensi pulau kecil, yaitu menghentikan seluruh aktivitas tambang dan cabut izin usaha pertambangan atau IUP di laut kecil dan pesisir. Pedoman pada putusan MA nomor 57 tahun 2022 dan MK nomor 35 tahun 2023 yang menetapkan tambang sebagai abnormally dangerous activities. Yang kedua itu ada restorasi wajib korporasi. Diwajibkan seluruh korporasi nikel memulihkan ekosistem terumbu karang yang hancur. Luasan wilayah yang direstorisasi harus setara dengan luas wilayah perairan yang telah didegradasi. Yang ketiga adalah cabut regulasi sapu jagat yang merusak. Evaluasi dan revisi UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Hapus pasal-pasal yang melegitimasi alih fungsi zona inti karang menjadi zona pemanfaatan eksploitatif dan praktis perkembangan limbah laut. Yang terakhir ada integrasi perlindungan tata ruang mutlak. Masukkan agenda mutlak perlindungan terumbu karang ke dalam integrasi rencana tata ruang dan wilayah RT/RW darat dan laut, termasuk RXWP3K yang selama ini luput dari pengawasan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata-kata dan apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.